Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Gama, Bapak Ibu, Profesor semua yang sudah memberikan kesempatan buat saya yang sebenarnya mungkin belum belum levelnya mungkin untuk bisa berbicara di tingkat ini. Tapi saya akan mencoba. Mungkin siapa tahu ada beberapa insight yang mungkin bisa kita diskusikan bersama, khusus terkait dengan efek samping obat TB. Baik, pertama, perkenalkan saya Devi Oktavia, saya apoteker di RSUD Dr. Mahmudar di Bukit Tinggi. Hmm, ya, gini. Sebelum kita bicara tentang SOTB, mungkin di sini saya mungkin akan lebih banyak bicara eh, dari aspek klinis, dari aspek farmasi, Mas Bay. Jadi bukan untuk ke masyarakat awam ya, karena mungkin materi kita juga di sini lebih banyak juga pesertanya profesional ya. Jadi, tapi nanti akan kita lihat. Pertama, satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa SO itu merupakan burden, beban sebenarnya, beban healthcare yang sangat besar yang selama ini agak tanda kutip terabaikan. Padahal kalau di Amerika sendiri ini per 1.000 pasien itu ada 6 kunjungan UGD karena efek samping obat. Ini data tahun 2022 dan sekitar 38% dari 6 kunjungan tersebut pasien dirawat inap karena ADR-nya dan 3 pasien dari 1.000 pasien dirawat inap eh, meninggal karena efek samping obat. Itu data di Amerika. Kalau di Indonesia mungkin datanya masih belum optimal ya. Tapi ada hal yang sangat perlu menjadi perhatian kita semua khusus sebagai tenaga kesehatan adalah ini. Efek samping obat adalah healthcare burden, beban puncak gunung es yang sangat besar, yang sangat signifikan sebenarnya, yang perlu menjadi perhatian kita semua. Tidak cuma terkait dengan pasien TB, tapi juga pada sistem layanan kesehatan secara umum. Terlebih lagi dengan pasien TB, karena efek samping TB ini umumnya kejadian jauh lebih tinggi dibanding dengan efek samping pada pasien-pasien yang non TB. Apalagi kalau di PMDR. Nanti kita akan lihat. Pertama, pelaporan kita tidak ada, keterlaksanaan tidak jelas. Itu masih menjadi masalah bagi kita. Kemudian pertanyaannya, apakah memang di Indonesia ini tidak ada terjadi efek samping obat? Ya, sih, saya yakin tidak akan jauh berbeda dengan data di Amerika seharusnya. Tapi masalahnya, saya ada contoh kasus. Beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang efek samping obat juga dengan dokter itu dengan Dokter Gunhap Singh dari RSCM. Kemudian beliau cerita pasien beliau awalnya diberikan antibiotik, kemudian antibiotik diganti menjadi moxibuloxacin karena masalah dengan resistensi. Pagi diberikan antibiotik, sore pasiennya masuk ICU karena masalah dengan jantungnya. Nah, masalahnya adalah pasti masuk ICU karena masalah jantung. Kalau seandainya tangani hanya jantungnya saja tanpa dikasih efek samping, dikaji efek sampingnya, maka pasti pasien tidak akan bisa tertangani dengan baik. Masalah ternyata setelah dikaji adalah eh, masalah jantung pasien, gangguan pada jantung pasien ternyata disebabkan oleh moxibuloxacin. Jadi besoknya dokternya VCT, pasien diberikan moxibuloxacin dihentikan, kondisi langsung membaik, pasien bisa keluar ICU. Bayangkan jika tidak dilakukan identifikasi efek samping, pasien akan masuk ICU terus. Karena apapun obatnya tanpa dihentikan moxibuloxacinnya, kondisi pasien tidak akan membaik. Atau yang lebih sederhana, antibiotik sasaran efek sampingnya adalah diare. Pasien diberikan antibiotik, kemudian besoknya diare, tanpa pengawasan yang tepat, diberikan obat diare sebanyak apapun, diare tidak akan teratasi. Jika efek sampingnya antibiotiknya tidak diganti atau dihentikan. Itu contoh kasus. Tapi masalah efek samping, karena saya bilang kenapa healthcare burden adalah ada yang lebih berbahaya lagi. Yang kedua, di rumah sakit saya yakin di rumah sakit lain juga sama, di komunitas juga sama. Pasien masuk dengan kondisi jelek dan pasien DM, pasien hipertensi sudah masuk dengan kondisi jelek, sudah ukus, sudah gangguan ginjal, sudah jelek. Nah, masalahnya satu, pasien tidak mau minum obat. Pasien lebih memilih menggunakan obat alternatif, lebih percaya dengan mungkin oknum-oknum yang tidak bisa dipertanggungjawab, tidak bertanggung jawab, yang
mempromosikan bahwa obat itu tidak aman, obat akan merusak ginjal, obat akan merusak hati. Itu adalah event burden yang sangat besar di komunitas. Pasien tidak mau minum obat, akhirnya balik ke rumah sakit dengan kondisi yang sangat jelek karena informasi edukasi yang tidak pas yang diberikan oleh yang diterima oleh masyarakat. Dan kasus yang ketiga, masalah yang ketiga yang lebih berbahaya lagi juga adalah sekarang juga di rumah sakit saya ada banyak kasusnya, sangat meningkat kasusnya. Pasien masuk dengan hematemesis melena, muntah darah. Ada beberapa pasien kayak itu. Berapa bulan ini saya, mungkin 2 bulan ini saya 2 atau 3 kasus tanpa ada penyebab yang jelas. Tapi setelah kita kaji anamnesa, pasien ada keluhan nyeri kaki. Setelah dikaji lagi baru ketahuan. Pasiennya hemodialisis mana karena menggunakan obat-obat NSAID, dexamethasone, di bebas di apotek secara rutin. Menggunakan jamu-jamu yang tidak terstandar, yang tidak jelas asal-usulnya, itu salah satu. Tadi ada event burden, masa efek samping sebenarnya sangat perlu kita perhatikan sebagai pemberi layanan kesehatan. Itu sebagai insight awal yang mungkin bisa menggugah Bapak Ibu semua bagaimana efek samping itu adalah hal yang sangat penting dan peran kita termasuk apoteker itu sangat penting. Nanti kita akan lihat di belakang bagaimana kita bisa berperan, apa yang kita lakukan sebagai apoteker, sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter, apoteker, maupun tenaga kesehatan lainnya, kesehatan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan ini. Karena itulah tadi 3 faktor tadi itu saja bisa dibayangkan bagaimana sebenarnya puncak gunung es itu yang akan meledak dengan masalah-masalah di bawahnya yang perlu kita tangani. Baik, ini karena saya bicara TB, ini ada data tesis saya tahun 2018. Ada 106 pasien yang saya masukkan dalam penelitian. Dari 106 pasien, 96 pasien mengalami efek samping obat. Dari 96 pasien yang mengalami efek samping obat, minimal satu pasien ada 2 atau 3 efek samping yang dialami. Sehingga akhirnya dari 96 pasien yang mengalami efek samping obat, ada lebih kurang 238 efek samping obat yang terjadi. Sangat besar. Dari 106 pasien ada 238. Itu pada kasus eh, TB MDR. Karena masalah TB. Ya. Paling banyak tuh gangguan pencernaan. Tapi mungkin yang lebih bahaya, hiperuricemia itu 60% lebih. Kerusakan hati 12%. Nefrotoksik 33%. Hipokalemi 40%. Sangat signifikan. Dan jika tidak ditangani secara cepat tepat, nanti kita akan lihat bagaimana penanganannya. Jadi masalah efek samping ini tidak hanya sekedar eh, udah pasien mengalami gangguan simptomatik ini udah diobati, obatnya dihentikan. Tidak hanya sekitar itu saja yang bisa kita lakukan sebenarnya. Tapi ada banyak hal yang perlu kita lakukan mulai dari hulu sampai ke hilir untuk menangani efek samping obat ini. Untuk slide-slide berikutnya akan kita lihat. Kita akan coba diskusikan sedikit insight terkait dengan efek samping obat. Pertama, ini sudah umum. Efek samping obat adalah respon obat yang berbahaya atau yang tidak diinginkan yang terjadi pada pasien setelah pasien minum obat. Itu secara definisi secara umum. Dan secara internasional, seorang pasien dikatakan mengalami efek samping obat jika dia memenuhi kriteria tingkat 1 dari CTCAE. Secara internasional ada namanya CTCAE, Common Terminology Criteria for Advanced Treatment, yang dikeluarkan oleh eh, NHS Amerika. Nah, kalau kita mau identifikasi, gampang sebenarnya. Apakah pasien mengalami efek samping obat atau tidak? Lihat. Pertama, apakah terjadi setelah pasien minum obat? Yang kedua, apakah dia minimal memenuhi kriteria tingkat 1, grade 1 dari CTCAE. Dan kemudian kita diskusikan lagi, kalau kita baca buku DIH, buku di Leksikon, atau di mana-mana buku-buku literatur farmasi maupun literatur kedokteran, kita akan melihat satu obat itu ada bisa-bisa ratusan. Bisa satu halaman full itu isinya daftar efek samping obat. Kadang masalahnya apoteker, dokter, atau yang lain bingung. Nih, mana nih yang mau kita perhatikan? Mana yang mau kita pantau? Apa yang harus kita lakukan dengan daftar yang si abrek-abrek itu? Mungkin kenapa kita menyederhanakan? Sebenarnya efek samping obat itu ada dua yang dominan.
Satu tipe A, satu tipe dua lagi, dan tipe B. Sebagian besar efek samping obat itu terjadi tipe A. Tipe A itu berhubungan langsung dengan sifat farmakologis obat. Pasien diberikan obat gula, obat diabetes, pasien hipoglikemi, itulah efek samping karena tipe A. Karena berhubungan langsung dengan sifat farmakologis dari obatnya. Pasien menggunakan Ventolin, salbutamol secara rutin, masuk IGD karena hipokalemi, itu adalah TPA karena berhubungan langsung secara efek farmakologis dari obatnya. Pasien menggunakan obat NSAID secara rutin lebih dari 3 bulan, 6 bulan, dia mengalami perdarahan saluran cerna, itu farmakologis TPA. Karena NSAID akan merusak prostaglandin. Prostaglandin ya, berfungsi untuk mempertahankan kualitas mukosa lambung kita. Sehingga kita NSAID digunakan dan jangka waktu lama prostaglandin akan terganggu, maka perdarahan saluran cerna bisa saja terjadi. Atau yang lain-lain, nefrotoksik karena menggunakan gentamicin, kanamicin itu terjadi. Itu adalah tipe A. Kemudian ada yang tipe B. Tipe B adalah efek yang tidak berhubungan dengan efek obat. Tidak bisa kita prediksi. Kalau TPA itu mungkin karena bisa saja disebabkan oleh karena dosisnya terlalu tinggi atau penggunaan obat yang terlalu lama, itu bisa kita prediksi. Kalau tipe B, mau dosis kecil apapun bisa menyebabkan efek samping. Hepatotoksik, ototoksik, alergi bisa terjadi pada dosis apapun, kapanpun bisa terjadi. Dia sifatnya tidak berhubungan langsung dengan dosis, tapi berhubungan dengan sensitivitas individu. Faktor genetik, faktor usia, atau adanya mutasi gen pada individu-individu tertentu itu bisa menyebabkan seseorang itu lebih rentan untuk mengalami efek samping dibanding dengan orang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang kita bisa kita lakukan? Apakah hanya cukup dilaporkan saja? Sekarang di Indonesia sebagian besar efek samping itu hanya pada tahap yang kelima, dilaporkan, bikin laporan kuning ke BPOM, udah selesai. Tapi sebenarnya ada banyak yang bisa kita lakukan untuk masalah ini. Mulai dari pertama, identifikasi faktor risiko. Apakah pasien yang diberikan obat tersebut dengan kondisinya, dengan faktor-faktor risiko karena komplikasi dan lain-lain, kondisi ginjal dan lain-lain, apakah dia memiliki risiko mengalami efek samping atau tidak? Nanti kita akan lihat. Kalau dia lakukan identifikasi, identifikasi bisa menggunakan kriteria CTCAE tadi. Lakukan asesmen, bisa gunakan algoritma Naranjo. Lalu kemudian lakukan tata laksana. Bisa dibiarkan saja, bisa diobati simptomatiknya, mungkin diberikan obat mual, bisa diberikan PPI, atau bisa diberikan sakit kepala, parasamol kalau pasien sakit kepala, sampai mungkin lakukan withdrawal dan rechallenge. Atau bisa juga dilakukan desensitisasi. Nanti kita akan bahas. Baru kemudian dilaporkan dan dievaluasi. Serta terakhir, tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa mengedukasi pasien terkait dengan potensi atau risiko efek samping obat ini. Kita bicara faktor risiko. Bagaimana efek samping itu bisa terjadi? Faktor pertama adalah genetik. Karena seseorang punya kelainan genetik, karena perubahan karakter protein pada dalam tubuh, di ginjal, di aliran darah, dia pun di reseptor-reseptornya, dia bisa mengalami perubahan farmakokinetik ataupun farmakodinamik. Sehingga akhirnya pasien bisa mengalami efek samping. Bisa juga faktor usia. Faktor berat badan juga. Karena pasien-pasien sekarang kan kalau udah dewasa itu dosisnya sudah tetap, sudah flat. Makin tinggi, makin kecil berat badannya dengan dosis yang sama, maka kemungkinan terjadi perubahan kadar obat dalam darahnya akan makin tinggi. Atau juga bisa juga tadi perubahan pada sifat reseptor, genetik dan lain-lain karena seiring dengan bertambahnya usia. Atau faktor obat lain, ada interaksi obat atau ada eh, efek sinergis yang menyebabkan sama-sama efek samping yang sinergis sehingga akhirnya terjadi peningkatan risiko efek samping maupun faktor komorbid. Pasien DM, pasien yang tidak DM, pasien DM punya risiko lebih tinggi untuk mengalami efek samping dibanding dengan yang tidak DM. Pasien punya gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati pada saat dia menerima obat,
memiliki gangguan yang lebih tinggi, risiko yang lebih tinggi untuk mengalami efek samping dibandingkan dengan orang yang tidak ada komplikasi. Termasuk juga faktor imun. Faktor imun juga bisa berpengaruh terhadap eh, terjadinya risiko efek samping. Nah, bagaimana bisa efek samping terjadi? Bisa karena akumulasi obatnya di ginjal, akumulasi obat di mitokondria, di telinga, di hati, itu bisa meningkatkan risiko efek samping. Perubahan pada kadar vitamin, perubahan ekskresi obat, gangguan elektrolit, ada kemiripan antara sifat mitokondria bakteri dengan manusianya umpamanya, itu bisa menyebabkan terjadi efek samping. Ada banyak proses. Mungkin ini kita bisa, ini hanya secara umum sekilas, nanti kita bisa saja baca saya di literatur banyak. Bagaimana efek samping. Atau mungkin nanti kita bisa diskusikan juga sedikit banyak, mungkin kita bisa diskusi. Kenapa nih pasien ini bisa efek samping, kenapa pasien lain tidak? Apakah pasien ini punya risiko efek samping atau tidak? Ini perlu kita lakukan identifikasi. Tidak hanya oh Pak terjadi atau tidak kemudian kita laporkan. Tidak hanya itu saja sebenarnya. Karena ini adalah health burden, beban kesehatan yang sangat besar sebenarnya yang perlu menjadi perhatian kita semua. Apalagi sebagai apoteker yang punya tanggung jawab khusus sesuai dengan Permenkes untuk melakukan monitoring efek samping obat pada pasien. Monitoring itu bukan hanya setelah terjadi saja, tapi mulai dari awal, mulai dari hulu. Faktor risiko, apakah terjadi atau tidak, dan kemudian apa yang harus dilakukan. Nih, terkait dengan obat TB, kita bicara sekarang obat TB. Banyak-banyak penelitian sudah membahas apa saja yang bisa faktor risiko bisa menyebabkan seorang pasien itu bisa mengalami efek samping. Berat badan, usia, konsumsi alkohol, merokok, atau ada interaksi obat yang meningkatkan kadar obat umpamanya, atau penggunaan obat-obat tertentu yang memiliki risiko potensi efek samping yang besar, durasi terapi, total dosis yang diterima oleh pasien, itulah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi, meningkatkan risiko efek samping. Terutama khususnya juga termasuk ya regimen pada pasien, terlebih lagi pada pasien yang menerima regimen terapi TB atau TB ataupun TB MDR. Pertama faktor risiko, jenis kelamin, usia, berat badan. Ini adalah hasil penelitian tesis saya tahun 2018. Ternyata yang ada beberapa faktor yang punya pengaruh signifikan terhadap terjadinya efek samping. Usia. Usia itu ternyata secara data epidemiologi itu akan sangat mempengaruhi tingkat kejadian efek samping. Nilai P-nya 0,001, akhirnya sangat signifikan. Berat badan juga. Berat badan yang makin tinggi, makin besar juga akan mempengaruhi risiko terjadi efek samping. Ini adalah hasil penelitian saya pada pasien TB MDR. Sesuai yang tadi saya sampaikan di bawah. Kemudian juga comorbid. Pasien yang comorbid DM itu memiliki risiko mengalami efek samping yang yang lebih tinggi dibanding dengan pasien yang tidak memiliki comorbid. Jadi perlu kita menjadi ada populasi tertentu, pasien yang populasi usia tinggi, berat badan yang tinggi, berat, ada komorbid yang perlu menjadi perhatian kita. Dan terlebih lagi adalah pasien-pasien dengan nilai GFR awal yang para pasien-pasien CKD, pasien AKI, dan penurun pasien-pasien usia lanjut yang sudah memiliki penurunan fungsi ginjal, risiko terjadi efek samping lebih tinggi. Ini maka faktor-faktor risiko ini perlu menjadi perhatian kita. Jangan sampai tidak menjadi perhatian, kemudian pasien sering terjadi itu adalah pasien mengalami efek samping, tapi mereka tidak tahu. Mereka menganggap itu hanya penyakit mereka saja, perubahan penyakit, bukan efek samping obat tadi. Karena mungkin dokter klinis sih kadang menganggap bahwa itu adalah, udah ini perubahan penyakit pasien, bukan kondisi pasien yang memburuk. Tapi padahal bisa jadi itu bukan hanya sekedar itu saja, tapi juga adalah efek samping obat yang mungkin bisa kita lakukan hal yang lebih ada hal yang lebih baik bisa kita lakukan untuk menangani pasien ini. Mungkin itu perlu menjadi perhatian kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi pasien ini mengalami efek samping atau tidak? Ada dua. Pertama monitoring. Bagaimana cara monitor? Memonitor sebenarnya sederhana, gampang. Pasien masuk rumah sakit, keluhannya A. Kemudian diberikan obat, besoknya keluhannya jadi A ditambah B. Maka B itu bisa jadi adalah efek samping dari obat yang digunakan. Sederhananya seperti itu. Ada tiga kemungkinan.
karena efek samping yang digunakan, obat yang kita berikan kepada pasien, bisa jadi karena perburukan dari kondisi penyakit pasien, dari perkembangan penyakit pasien. Atau yang ketiga, karena perkembangan penyakit pasien yang memburuk, karena perubahan prognosis dari penyakit pasiennya, tapi diperparah, diperburuk oleh obat yang kita berikan kepada pasien tersebut. Ada tiga. Tapi ada juga kondisi internasional dalam trigger tuh. Pasien dirawat di rumah sakit, mungkin apoteker besok dokter dokter besok FCT, tadi malam tuh pasien diberikan perlu diberikan dextrose. Tapi pasiennya tadi malam tuh hipoglikemi. Berarti ada kemungkinan pasien mengalami efek samping karena menggunakan obatnya. Mungkin pasien menggunakan insulin atau menggunakan antibiotik oral. Pas dokter FCT besok pagi, pasien tiba-tiba dilaporkan menggunakan perlu ditambahkan asam tranexamat atau vitamin K. Bisa jadi itu adalah trigger tool. Trigger tool yang harus menjadi perhatian kita. Oh, ternyata mungkin bisa jadi pasien mengalami perdarahan karena obat. Apakah pasien menggunakan clopidogrel, antikoagulan, atau NSAID, ketorolak yang dalam jangka waktu yang berlebihan umpama, itu bisa jadi. Maka itu adalah salah satu langkah kita yang bisa kita lakukan untuk identifikasi. Termasuk juga pasien TB. Pasien TB diberikan obat TB, kemudian di rumah, pasien, keluarga pasien, pengawas minum obat pasien harus tahu apa gejala-gejala yang perlu kita khawatirkan, apa gejala-gejala yang perlu kita pantau dari pasien tersebut. Pasien tiba-tiba mengeluh tidak bisa kencing. Pasien tiba-tiba mengeluh matanya kuning. Pasien tiba-tiba mengeluh mual muntah. Pasien tiba-tiba mengeluh telinganya berdengung. Itulah trigger tuh yang bisa menjadi warning system bagi kita bahwa pasien itu mengalami efek samping dari obat. Pasien tiba-tiba mengeluh kakinya sakit, sangat sakit. Jadi hiperglisemi. Tadi di data tadi 66 persen pasien menggunakan regimen terapi obat TB MDR yang jangka lama mengalami hiperuricemia. 31% pasien mengalami nefrotoksik. Maka kita harus menjadi perhatian. Kita harus tahu, pengawas menu obat kita tahu, keluarga pasien harus tahu apa yang harus dipantau, apa yang harus dikhawatirkan. Tapi tentunya jangan sampai nanti pemberian informasi tadi justru malah menakut-nakuti pasien, pasien tidak mau minum obat. Maka bagaimana kita bisa memberikan edukasi, bagaimana bisa kita melakukan pemantauan supaya masalah ini bukan menjadi burden, bukan menjadi beban, bukan malah memperburuk kondisi pasien, tapi bisa justru malah menjadi eh, langkah yang bisa kita lakukan untuk dalam penanganan pasien yang lebih baik. Jadi identifikasi. Kemudian setelah pasien kita identifikasi, kita curiga mengalami efek samping. Apa yang perlu kita lakukan? Untuk memastikan bahwa seorang pasien itu mengalami efek samping, secara internasional ada namanya CTCI, Common Terminology Criteria for Adversity, yang dikeluarkan oleh NHS Amerika. Seorang pasien baru dikatakan hepatotoksik jika nilai eh, SGPT, SGOT-nya meningkat lebih dari 3 kali dari batas normal. Normalnya SGOT itu di bawah 40. Jika nilai SGOT-nya masih 60, itu belum hepatotoksik. Tapi mungkin bisa jadi nanti warning bagi kita. Baru dikatakan hepatotoksik jika lebih dari 3 kali. Jika grade 2 jika sampai 3 sampai 5 kali. Atau grade 4 jika sampai 2 eh, tidak dilakukan penanganan pengawasan terhadap risiko potensi efek samping obat yang dialami oleh pasien. Maka kita harus hati-hati. Kita harus lebih berperan lagi. Baik itu dokter, perawat, farmasi, maupun profesi lainnya, pengawas minum obat, dan lain-lain untuk memantau apakah pasien tersebut, karena hampir semua efek samping obat itu reversibel. Jika ditangani dengan baik, dia akan pulih, membaik dengan segera. Tapi tergantung dengan penanganannya. Hipokalemi juga. Ada banyak, ada sekitar 100 lebih kriteria masing-masing efek samping obat itu ada di CTCAI. Kita bisa kriteria. Kita mau mengatakan bahwa pasien ini mengalami efek samping atau tidak. Kalau kita mau pakai literatur bisa dipakai gunakan ini CTCAI ini. Tinggal di search saja di Google.
Jadi kita lihat, oh ini efek samping atau dia. Lakukan identifikasi. Pertama, identifikasi faktor risiko dulu. Apakah pasiennya punya risiko tidak untuk mengalami efek samping obat? Jika memang dia punya risiko mengalami efek samping obat TB MDR, maka lakukan edukasi. Lakukan pemantauan. Pengawas pasien, keluarga pasien harus tahu apakah ada risiko. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang perlu diwaspadai dan apa yang perlu dilakukan. Termasuk juga bagi tenaga kesehatan. Kita harus tahu apa yang harus dilakukan terkait dengan efek samping obat ini. Nah, pasti teman-teman sudah khatam ya, sudah tahu algoritma Naranjo. Tapi algoritma Naranjo ini sebenarnya sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya, sangat bermanfaat. Tool yang sangat bermanfaat, yang sangat signifikan sebenarnya untuk digunakan dalam penelaksanaan pasien efek samping obat. Tapi sayang sekali selama ini algoritma Naranjonya perannya hanya satu, di kertas kuning untuk laporan Badan POM. Hanya sekedar diisi contoh-contoh 1212, no, tidak lebih dari itu. Padahal ini sudah ada guideline, pedoman bagi kita untuk menilai apakah bagaimana apakah ini efek samping dan apa yang kita harus lakukan. Sebenarnya tinggal di rujuk ke sini. Lihat, yang pertama, apakah ada laporan efek samping yang serupa? Artinya, kalau seorang pasien kita curigai mengalami efek samping obat, langkah pertama cari literatur. Apakah obat tersebut secara literatur ada bukti, ada evidence bahwa memang dia memiliki eh, dampak efek samping atau tidak? Pasien mengalami hipokalemi umpamanya, karena diberikan salbutamol. Kalau itu kan memang efek farmakologis ya. Nah, kita lihat pasien mengalami hipokalemi, pasien mengalami gangguan ginjal. Apakah efek ini terjadi karena obat? Cari literaturnya. Obat apa yang digunakan pasien dan apakah dari obat tersebut secara literatur, secara evidence based ada bukti yang otentik, bukti yang valid bahwa obat tersebut memang dalam jurnal-jurnal menyebabkan efek samping. Itu langkah pertama yang perlu kita lakukan. Pak Devi, maaf, 5 menit Ya, lagi. baik, terima kasih ya Mas Baik ya. Kemudian baru tanya, apakah terjadi setelah obat dicurigai? Apakah obat efek samping membaik setelah obat dihentikan atau antagonis khusus diberikan? Dan selanjutnya, kita bisa lihat saja di algoritma Naranjo. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kadang setiap obat ada range dosisnya. Apakah obat TB itu ada? Triazinamid dosisnya 20 sampai 30 miligram. Pertanyaan pertama dari dokter waktu saya melakukan penelitian adalah, apakah ketika saya memberikan obat triazinamid dengan dosis 30 miligram per kilogram berat badan, kemungkinan efek samping terjadi itu lebih besar dibanding jika saya berikan dosisnya 20 miligram per kilogram berat badan? Itu pertanyaan pertama dari dokter waktu itu, dokter Sudarsono. Dari penelitian saya menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara besar dosis dengan signifikan antara besar dosis dengan kejadian efek samping. Selama dosis tersebut masih dalam rentang terapeutiknya, dia tidak akan menimbulkan efek samping, tapi meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya efek samping. Karena sebagian besar efek samping yang terjadi pada pasien tidak berhubungan dengan dosis, tapi berhubungan dengan faktor lain, faktor usia, faktor komorbid, faktor fungsi ginjal, maupun faktor-faktor genetik, faktor kerentanan atau sensitivitas pasien terhadap efek samping. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga, kita harus waspada. Pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal memiliki risiko untuk mengalami efek samping yang jauh lebih besar dibanding dengan pasien tidak mengalami gangguan fungsi ginjal. Terutama untuk gangguan nefrotoksik, hiperuricemi, dan hipokalemi. Data ini menunjukkan bahwa nilai OR-nya signifikan, OR-nya signifikan, hipokalemi dan pasien dengan gangguan fungsi ginjal memiliki risiko 2 sampai 3 kali lipat lebih tinggi untuk juga mengalami efek samping yang lain dibandingkan dengan pasien dengan fungsi ginjal yang normal. Itu adalah data pada pasien TB MDR. Kemudian terakhir, obat yang dengan golongan yang sama bisa jadi memiliki risiko efek samping yang berbeda karena perbedaan struktur. Pada penelitian, pada sebagian besar pasien-pasien di BMD yang menggunakan obat injeksi, biasanya adalah kantriomesin atau kanamisin. Dari hasil penelitian saya waktu itu,
pasien dengan yang memiliki menggunakan capreomycin memiliki risiko yang jauh lebih besar untuk mengalami hipokalemi dan nefrotoksik dibanding dengan pasien yang menggunakannya kanamycin. Hipokalemi 2 sampai 2,1 kali lipat, nefrotoksik 2,3 kali lipat. Pasien yang diberikan regimen terapi yang mengandung capreomycin memiliki risiko 2 sampai 3 kali lipat lebih tinggi untuk juga mengalami efek samping hipokalemi dan nefrotoksik dibanding dengan pasien yang tidak menggunakan yang diberikan regimen yang mengandung kanamycin. Kenapa? Secara struktur mungkin ini ya. Tapi secara struktur adanya unsur-unsur bebas NH2, OH pada struktur kimia itu makin banyak unsur gugus OH, NH2 pada senyawa tersebut, maka maka risiko menyebabkan nefrotoksik akan jauh lebih tinggi. Makin tinggi terjadi risiko nefrotoksik. Ini mungkin hanya secara umum saja. Saya yakin kalau profesor-profesor lebih ini kalau kita masalah bicara kimia. Ini juga bukan bidang saya, bukan akademisnya. Tapi secara hasil penelitiannya seperti itu. Lalu studi literatur juga seperti itu. Nah, jika terjadi efek samping, apa yang kita lakukan? Biasanya tidak perlu lakukan apa-apa. Berikan terapi sintomatis. Perlu pasien diberikan withdrawal, hentikan obatnya. Kadang perlu dilakukan re-challenge, atau kadang lakukan desensitisasi. Berikan lagi obatnya, tapi mulai dengan dosis yang paling kecil. Isoniazid 100 miligram mungkin pasien mengalami efek samping karena furazanamid hepatotoksik, bisa saja boleh kita berikan furazanamid lagi, tapi lakukan desensitisasi. Mulai dari berikan furazanamid dosis 100 miligram, 200 mungkin, secara bertahap tidak terjadi efek samping, maka kita bisa mungkin pada akhirnya bisa kita berikan lagi dosis regimen normal dari pasien. Nah, terakhir tadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, mulai dari identifikasi faktor risiko, identifikasi trading ESO, lakukan asesmen apakah ini terjadi efek samping atau tidak karena obat atau tidak, apa masalahnya, apa yang perlu kita lakukan terlaksana pada pasiennya, lakukan pelaporan dan evaluasi, dan terakhir adalah edukasi kepada pasien. Karena masalah efek samping tidak hanya masalah bagi medis, tidak hanya masalah bagi pelayanan kesehatan, tapi juga masalah bagi masyarakat sendiri karena kepatuhan menggunakan obat, karena ketakutan terkait dengan efek samping obat, penggunaan obat yang berlebihan, penyalahgunaan penggunaan obat itu adalah salah satu risiko ya, dari efek samping yang bisa ini membahayakan jiwa pada pasien. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.